Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah para pilar yang telah merubah pedang mereka menjadi merah agar dapat memberikan serangan efektif kepada Muzan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 191 sampai chapter 199 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter kali ini kita diperlihatkan cerita lengkap pertempuran sengit Tanjiro bersama para pemburu iblis melawan Kibutsuji Muzan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Yushiro yang sedang mengobati Tanjiro. Dia menyuntingkan obat kepada pendekar pedang itu beberapa kali. Murata yang melihat kejadian tersebut kaget. Tapi tabib iblis itu memintanya untuk diam, karena Tanjiro sendiri sudah terkena serangan dari Muzan cukup lama, sehingga membuat kondisinya jadi sangat buruk. Setelah itu, Yushiro kembali memarahi Murata, karena dia seperti sedang melakukan hal yang begitu aneh. Murata memberitahu jika dia sedang mencoba untuk melepaskan pedang dari tangan rekannya tersebut, tapi Tanjiro seperti tidak mau melepaskannya. Menurut Yushiro, meski sudah tidak sadarkan diri, namun Tanjiro tetap gigih dan seperti ingin terus bertarung. Tidak lama kemudian, denyut nadinya perlahan mulai kembali, walaupun sebenarnya masih sangat lemah. Murata yang melihat hal itu menangis. Dia bersyukur dan meminta rekannya tersebut untuk bertahan. Dia mencoba memanggil Tanjiro beberapa kali dan memberitahu jika fajar sudah semakin dekat. Murata terus meneriaki Tanjiro. Namun sayangnya, Yushiro yang melihat hal itu menyadari jika denyut nadi pendekar pedang tersebut telah menghilang. Murata tidak berhenti meneriaki rekannya itu. Dia memberitahu jika Muzan akan segera kabur dan mereka harus melakukan sesuatu sekarang juga. Lalu tiba-tiba para pemburu iblis itu seperti mendengar suara getaran dalam skala besar. Mereka semua pada terkejut dan panik. Sambil menoleh melihat area sekitar, kedua pendekar pedang itu bingung dengan apa yang terjadi dan dari mana suara tersebut berasal. Yushiro menduga kalau mungkin itu adalah suara yang berasal dari suatu katana. Perlahan tangan Tanjiro seperti bergetar, seakan mau mengangkat pedangnya, dan tidak lama kemudian dia pun membuka mata. Scene berpindah ke medan pertempuran, di mana ada seorang Kakushi yang melihat kondisi pertarungan dari balik sebuah gedung. Dia berkeringat melihat dahsyatnya skala pertempuran yang terjadi. Menurutnya, mungkin mereka para pemburu iblis bisa melakukannya dan akan mampu bertahan hingga matahari terbit. Dengan begitu, Muzan akan dapat dikalahkan. Lalu menggunakan pernafasan batu, Kyome melemparkan bola besi merahnya dan berhasil menghancurkan dada kiri iblis tersebut. Sedangkan Sanemi segera mengambil salah satu kertas segel yang sebelumnya Inosuke jatuhkan, lalu mencoba untuk menyerang dari sisi yang lain. Inosuke yang berada di dekat Zenitsu dan Kanao juga mengenakan kertas segel di dahi mereka. Babi hutan tersebut juga meminta untuk merubah pedangnya menjadi merah seperti yang lain. Namun Kanao memberitahu jika itu tidak mudah bisa mereka lakukan, karena mereka harus memiliki level kekuatan setara dengan para pilar terlebih dahulu. Sanemi yang telah menggunakan kertas segel itu menyadari kalau mereka yang memakai kertas ini bisa tidak terlihat, dan sesama pemakai kertas dapat saling melihat satu sama lain. Kemudian dia mengeluarkan pernafasan angin jurus ke-7 dan menebas Muzan secara membabi buta. Kyome yang melihat usaha dari rekannya tersebut bersyukur. Menurutnya, dengan banyaknya pejuang yang ikut bertarung, membuatnya memiliki banyak kelonggaran, sehingga dia dapat berkonsentrasi lebih lama. Kyome menduga jika dia menganalisa tubuh Muzan di dunia tembus pandang lebih lama, mungkin dia akan dapat mempelajari sesuatu yang bisa berguna dalam pertempuran ini. Pilar batu tersebut mencoba untuk memfokuskan diri dan mendengarkan suara gema dengan seksama. Perlahan, Kyome mulai melihat dunia tembus pandang. Dia terkejut dan tidak menyangka jika Muzan memiliki sejumlah otak dan jantung yang tersebar di dalam tubuhnya. Organ dalam milik iblis itu begitu rumit, tetapi dia masih dapat menghasilkan lebih dari satu tubuh. Menurut Kyome, alasan itulah kenapa Muzan tidak bisa mati, meskipun mereka sudah memotong kepalanya. Otak dan jantung iblis itu juga bisa berpindah-pindah tempat. Letaknya juga tidak menentu, sehingga membuat mereka jadi sulit untuk menyerang. Tapi Kyome berpikir lebih dalam.
Menurutnya, jika ada orang lain yang bisa melihat dunia tembus pandang seperti dia, dan kalau mereka bisa menyerang 12 bagian secara bersamaan, mungkin Muzan akan dapat mereka kalahkan. Lalu pilar batu itu meneriaki rekan-rekannya, termasuk Obanai, dan meminta untuk melihat tubuh Muzan dengan seksama. Gyomei bertanya, apakah penglihatan mereka semua bisa berubah menjadi tembus pandang? Mendengar intrusi tersebut, Obanai yang sedang menyerang itu juga mencoba untuk memfokuskan diri. Dan tidak lama kemudian, dia juga berhasil memasuki dunia tersebut. Awalnya, Obanai merasa bingung dengan apa yang dia lihat. Namun dengan cepat, Muzan kembali melancarkan serangan tentakelnya dalam skala besar. Efeknya menciptakan kehancuran dan getaran gempa dalam skala besar pula. Kakushi yang melihat dari balik bangunan itu sampai ketakutan. Beberapa saat setelah getaran itu berakhir, dia mencoba menoleh dan melihat kondisi yang terjadi. Tapi anehnya, yang dia lihat di sana hanya Muzan seorang dengan cambuk-cambuk tentakelnya yang masih terus bergerak itu. Kakushi tersebut bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemana perginya mereka semua? Secara mengejutkan, para pendekar pedang tersebut telah dikalahkan. Gyomei, Kyu, Sanemi, Obanai, Zenitsu, dan Inosuke menerima luka pendarahan yang sangat parah. Bahkan mereka semua sudah tidak sadarkan diri. Kanao sendiri juga mengalami hal yang sama. Dengan kertas segel yang telah tersobek, dia terjatuh dan terpaku melihat Muzan. Menurutnya, gerakan dari iblis itu terlalu cepat. Bahkan serangan tersebut membuat pedang milik Kanao sampai patah. Dengan kondisi yang sudah terluka separah itu, dia mencoba untuk bergerak. Sedangkan Muzan sendiri berjalan mendekati pendekar pedang tersebut. Kanao mencoba menyemangati diri. Dia teringat dengan para gadis di kediaman kubu-kubu. Menurutnya, Muzan harus segera dikalahkan agar mereka semua bisa hidup dengan damai. Karena iblis itulah yang bertanggung jawab atas kematian keluarga mereka semua. Sambil berkeringat dan mulai ketakutan, Kanao berkata dalam hati jika dia akan bertarung hingga akhir, seperti apa yang para kakaknya lakukan. Melihat Kanao mau diserang, Kakushi yang sebelumnya bersembunyi itu keluar dan meminta iblis tersebut untuk berhenti. Namun Muzan tetap menghampiri pendekar pedang itu dan kembali melancarkan tebasan cambuknya. Akan tetapi secara mengejutkan, dia malah terkena tebasan pernafasan matahari dari seseorang. Serangan itu membuat tangan kirinya terpotong. Muzan menoleh dan melihat siapa yang barusan menyerangnya. Ternyata itu adalah Tanjiro. Sambil menjauh, dia menyerahkan Kanao kepada Kakushi tersebut. Tanjiro juga meminta maaf atas keterlambatannya. Dia meminta Kakushi itu untuk merawat Kanao dengan baik. Kanao sendiri yang melihat kedatangan rekannya tersebut begitu kaget dan meneteskan air mata. Muzan berjalan menghampiri pendekar pedang itu. Menurutnya, penampilan dari Tanjiro saat ini begitu sangat mengerikan. Dan kalau dilihat dengan seksama, akan jadi sulit untuk menjelaskan siapa yang sebenarnya iblis di antara mereka berdua. Sesaat, Muzan yang melihat penampilan Tanjiro seperti itu, membuatnya jadi teringat dengan Yorichi. Dengan tatapan kosongnya, Tanjiro mengajak Muzan untuk menyelesaikan semua ini sekarang juga. Di luar dugaan ya guys, Tanjiro kembali ke medan pertempuran. Dan sepertinya dia sudah menemukan cara untuk mengalahkan iblis tersebut. Kita diperlihatkan Tanjiro yang mengingat ingatan dari leluhurnya. Dia sendiri sudah mendengar penjelasan itu ratusan kali. Jika dia melihat bentuk yang tepat sekali saja, maka pemahamannya akan meningkat pesat. Tanjiro tidak tahu apakah dia cuma bermimpi atau bagaimana. Tapi perbedaan yang sangat kecil dalam sudut pandang pergelangan tangan. Perbedaan dalam penempatan tangan dengan yang Yorichi lakukan begitu berbeda. Tanjiro sadar jika dia telah melakukan banyak gerakan yang sia-sia. Yorichi-san sendiri adalah orang yang sangat rendah hati. Suyako-san akan menyanyikan lagu tentang keinginannya setiap melihat jurus pedang yang Yorichi keluarkan. Kemudian dengan anggun dia memperlihatkannya. Sumiyoshi-san memperhatikan jurus itu dengan penuh konsentrasi. Matanya begitu bersemangat, seakan tidak mau melewatkan satupun momen. Pernafasan matahari adalah pernafasan yang sangat indah dan sungguh mempesona. Tanjiro bisa memahami kenapa para leluhurnya meniru gerakan tersebut menggunakan tarian. Itu dikarenakan ketika Yorichi-san memegang pedangnya, dia lebih terlihat seperti roh daripada seperti manusia pada umumnya. Suyako-san dan anaknya sangat senang dan begitu bersemangat setelah melihat semua gerakan itu. Apalagi Yorichi-san selalu bersikap seperti membungkuk dengan malu-malu. Dia juga diminta untuk berkunjung lagi lain waktu. Tapi ketika dia mau pergi, Yorichi-san memberikan anting-anting miliknya tersebut kepada leluhurnya. Saat itu Tanjiro sadar jika Yorichi-san tidak akan berkunjung lagi di kemudian hari.
Ketika melihat perawakannya yang terlihat sedih dari punggungnya sembari dia pergi, air mata pun keluar. Saat itu Tanjiro meneriaki Yorichi dan berkata jika dia akan meneruskan tugas tersebut dengan nyawa orang-orang yang sebelumnya Yorichi selamatkan. Menurutnya rekannya itu bukanlah seseorang yang tidak berarti. Sumiyoshi meminta Yorichi untuk tidak berpikir demikian. Sambil terus menangis dan berteriak, Tanjiro menambahkan jika dia tidak akan membiarkan Yorichi berkata seperti itu lagi. Dia berjanji akan mewariskan anting-anting ini dan juga pernafasan mataharinya untuk generasi penerus. Mendengar ungkapan tersebut membuat Yorichi menoleh dan terdiam sesaat. Lalu sambil tersenyum diiringi hembusan angin yang begitu tenang, Yorichi berterima kasih, kemudian melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Tanjiro sendiri berterima kasih kepada Yorichi-san karena telah menyelamatkan leluhurnya di masa lalu. Menurutnya mereka semua tidak akan bisa terlahir kalau bukan berkat pendidikan pedang tersebut. Tanjiro juga berterima kasih karena Yorichi telah bekerja sama dengan Tamayo-san yang telah dia ampuni, dan begitu dia percayai. Karena jika bukan dari kerjasama tersebut, maka Muzan tidak akan pernah bisa terdesak hingga seperti ini. Tanjiro berterima kasih pula untuk pernafasan matahari yang telah Yorichi tunjukkan. Berkat pendengar pedang itu, dia bisa bertarung. Kedua belas bentuk pernafasan telah diwariskan dengan akurasi yang hebat, meskipun telah melewati puluhan hingga ratusan tahun. Tarian waltz, langit biru, matahari membara, pelangi perhelion, roda merah, tarian naga halu matahari, tombak bunga matahari, matahari pembakar tulang, kabut api membara, matahari terbenam, pancaran cahaya kebajikan, dan tarian api waltz. Itu semua adalah kedua belas bentuk yang Yorichi ajarkan pada mereka. Sedangkan untuk bentuk ke-13 yang sebelumnya dibicarakan oleh pendekar pedang itu masih Tanjiro pikirkan, karena dia sendiri masih bingung dengan nama bentuk tersebut. Tarian waltz dan tarian api waltz punya cara baca yang sama. Dulu waktu kecil ayahnya pernah berkata, jika Tanjiro bernafas dengan benar, maka dia juga akan bisa melakukannya. Tanjiro-san menarikan tarian Dewa Bara Api sampai matahari terbit, dan itu dilakukan tanpa henti. Dan saat ini, ketika Tanjiro melihat struktur tubuh dari Muzan, dia merasa yakin mungkin dengan mengulang ke-12 jurus pernafasan matahari secara terus-menerus akan membentuk jurus ke-13. Tanjiro berencana untuk menghindari serangan Muzan, lalu memotong otak dan jantungnya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus hingga matahari terbit. Memang masih belum jelas soal jurus ke-13 itu, tapi dia merasa yakin akan dapat melalui malam neraka ini. Tanjiro mengakui jika dia memang tidak sehebat ayahnya dan juga Yorichi-san. Tidak hanya itu, mungkin nyawanya juga tidak akan bisa bertahan sampai pagi tiba. Selain itu, dia belum menemukan cara bagaimana menghentikan Muzan ketika dia mencoba kabur dengan cara membelah tubuhnya seperti saat berhadapan dengan Yorichi di masa lalu. Meskipun kemungkinan kalah lebih besar daripada menang, tapi dia akan melakukan apapun sebisa mungkin. Sambil memegang pedangnya dengan begitu erat, Tanjiro membakar hatinya dan berkata jika dia tidak boleh kalah dan terus maju sampai akhir. Lalu Muzan melancarkan tebasan cambuk tentakelnya. Dengan sigap pendekar pedang itu berhasil menghindar. Dan secara tak terduga Tanjiro membalas serangan tersebut dengan pernafasan matahari. Muzan yang melihat gerakan dari serangan itu jadi teringat dengan pertempurannya saat melawan Yorichi di masa lalu. Dia pun emosi berat dan dengan sigap segera melancarkan serangan cambuknya secara membabi buta. Efek dari serangan itu membuat area di sekitar pertempuran seperti mengalami gempa yang cukup besar. Tanjiro pun terkena serangan tersebut. Sambil terus bertahan dan bertarung, dia juga menganalisa. Tanjiro paham, alasan teman-temannya terkena serangan dari iblis tersebut itu dikarenakan 9 tentakel dari punggung dan kedua tangan Muzan yang masih jauh lebih lambat daripada 8 tentakel yang iblis itu keluarkan melalui pahanya. Muzan sendiri juga bisa mengubah bentuk tubuhnya sesuai yang dia inginkan, dan mereka tidak bisa mengantisipasi serangan tersebut jika hanya berpikir tentang bentuk serangannya yang tetap. Saat iblis itu terus melancarkan tebasan cambuknya, Tanjiro kembali menemukan celah dan melancarkan pernafasan matahari menggunakan 3 jurus secara beruntun. Secara mengejutkan, dia berhasil mengimbangi serangan dari Muzan. Tapi iblis itu masih dapat menekan dan menyudutkan Tanjiro, lalu menutup serangan tersebut menggunakan cambuk tentakelnya. Namun pendekar pedang itu masih mampu bertahan. Sambil melompat mundur dan menjaga jarak, Tanjiro menyadari jika jurus pernafasan matahari yang dia keluarkan ini benar-benar terhubung satu sama lain. Seakan pernafasan tersebut seperti dirancang demikian.
Tanjiro penasaran, apakah itu memang benar? Sambil mengambil kuda-kuda dan bersiap untuk menyerang lagi, Tanjiro berencana akan melakukan jurus tersebut secara terus-menerus, dan kali ini menggunakan 12 pernafasan secara beruntun. Iblis itu menyadari jika suatu makhluk hidup berada di ambang kematian, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Supaya bisa lolos dari kematian, mereka memanfaatkan indera dan kekuatan yang tidak pernah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk mereka yang tidak bisa melakukannya akan mengalami kematian. Tapi bagi mereka yang bisa melakukannya akan dapat mengubah pedang menjadi merah dan tidak bergantung pada kekuatan yang lain. Yang artinya Tanjiro telah berhasil membuka pintu tersebut pada saat dia berada di ambang kematian, tepatnya saat pendekar pedang itu mengalami kondisi sekarat sebelumnya. Muzan juga tahu kalau sebelumnya para Hashira telah berhasil mengubah pedang mereka menjadi merah dengan cara yang bervariasi. Akan tetapi menurut iblis tersebut, semua usaha itu tidaklah cukup, dan mereka semua, khususnya Tanjiro, tidak akan sebanding dengan Yorichi. Karena pedang merah dan ayunan pedang milik pemburu iblis itu jauh lebih dahsyat serta lebih mematikan. Lalu Tanjiro terus mencoba maju dan menyerang Muzan menggunakan pernafasan mataharinya. Kali ini dia menghubungkan 6 jurus secara beruntun. Tanjiro terus mendorong dirinya agar mampu bertahan. Menurutnya, dia sudah separuh jalan dengan menghubungkan 6 jurus. Tanjiro sadar kalau Muzan dapat memindahkan otak dan jantungnya sesuka hati. Dan karena serangan tentakel iblis itulah yang membuatnya tidak bisa mencapai tubuhnya. Sambil terus mengimbangi serangan yang Muzan lancarkan, Tanjiro mulai mengeluh. Karena tempo yang begitu cepat ini membuat paru-parunya terbebani, serta jantungnya terasa mau pecah saja. Tanjiro mencoba untuk menghindari tebasan cambuk-cambuk tersebut. Dan waktu yang tersisa masih ada 1 jam sebelum matahari terbit. Kemudian Tanjiro mencoba melompat ke belakang demi menghindari serangan dari Muzan. Dia berusaha untuk fokus dan tidak memikirkan hal lain. Karena jika ayunannya melambat, maka gerakan anggota tubuhnya juga ikut melambat. Sambil melompat, berputar, dan melancarkan pernafasan mataharinya, Tanjiro mencoba untuk bertahan dan menghubungkan waktu 1 detik dengan 1 detik selanjutnya sampai matahari terbit. Serangan udara tersebut kembali mampu ditahan oleh Muzan. Tapi menurut iblis itu, teknik yang Tanjiro keluarkan mulai kehilangan akurasi, dan sebentar lagi pedang merahnya juga akan kembali ke mode normal. Muzan sendiri merasa sedikit kecewa karena pendekar pedang yang lainnya hanya menyajikan sedikit tantangan. Dengan semua kondisi itu, Muzan memprediksikan jika Tanjiro sendiri juga tidak akan pernah bisa memakai teknik yang sebelumnya pernah Yorichi pakai dalam menyerangnya. Lalu iblis tersebut melancarkan tebasan cambuk tentakelnya. Serangan itu membuat Tanjiro terluka. Namun dengan susah payah, dia mencoba untuk menghindari serangan lanjutan yang iblis itu lancarkan. Dan akhirnya Tanjiro berhasil menghindari kombinasi serangan cambuk-cambuk tersebut. Muzan yang terus menyerang tanpa henti itu jadi bingung dengan apa yang terjadi. Menurutnya gerakan yang Tanjiro keluarkan begitu lambat dan serangannya juga tidak begitu memiliki vitalitas. Gerakan yang dia keluarkan telah menguras banyak stamina dan membebaninya seperti suatu belenggu. Hal itulah yang membuat iblis itu jadi bingung. Kenapa dia tidak bisa membunuh pendekar pedang yang kelelahan dan sudah terluka ini? Sambil terus bertarung, Muzan menduga jika itu semua bisa terjadi karena kecepatannya juga ikut melambat. Karena jika tidak, pertarungannya 1 lawan 1 tersebut tidak akan bertahan lama sampai sejauh ini. Muzan tidak ingin kembali gagal dalam membunuh Tanjiro. Menurutnya, pasti semua ini ada hubungannya dengan Tamayo. Karena sebelumnya juga, dia telah menelan sel iblis wanita tersebut. Dari dalam selnya, Muzan mencoba untuk menghidupkan sel milik Tamayo dan bertanya, apa yang telah wanita itu perbuat pada tubuhnya? Menurut Muzan, obat yang tabib itu gunakan harusnya berfungsi untuk mengubahnya menjadi manusia saja. Tamayo bercerita jika obat tersebut memang bertujuan untuk demikian. Tapi dia juga tidak ingin bercerita kepada Muzan tujuan lain dari obat tersebut. Sambil tersenyum, Tamayo meminta iblis itu untuk menggunakan otaknya sendiri dalam mencari jawaban. Sontak saja, Muzan langsung menghancurkan inti sel kepala wanita itu. Kemudian dia mencoba untuk membaca memori yang terkandung di dalam sel milik Tamayo. Iblis itu melihat suatu momen di mana pilar serangga Kocho Shinobu yang sedang meracik obat bersama Yushiro. Saat itu Shinobu mengajak Yushiro untuk menggabungkan 2 racun. Menurutnya, Muzan akan dapat bertahan dengan racun yang pertama, yaitu racun yang mengubahnya menjadi manusia. Andai itu memang tidak berhasil, mereka masih memiliki 1 racun lagi yang efeknya jauh lebih besar ketika obat ini telah menyebar.
Mereka menambahkan ramuan penuaan sebagai racun kedua. Sambil tersenyum melihat mikroskop, Shinobu berkomentar kalau dengan kombinasi dua racun ini akan membuat Muzan jadi bertambah tua sebanyak 50 tahun dalam waktu 1 menit saja. Setelah melihat ingatan tersebut, membuat iblis itu jadi sadar kalau dia telah bertambah tua. Sambil terus bertarung, Muzan menganalisa. Menurutnya, tubuhnya telah mengalihkan kekuatannya untuk melawan penuaan. Itulah mengapa dia sampai berjuang keras melawan para Hashira tadi, terlebih menghadapi Tanjiro yang sudah kelelahan ini. Dia mencoba mengingat kalau waktu yang dia lalui sejak menerima obat dari Tamayo sekitar hampir 5 jam hingga sekarang. Jika Muzan mengurangi waktu yang diperlukan untuk obat tersebut hingga mulai bekerja, maka racun itu telah aktif selama 3 jam. Atau bisa diartikan kalau umurnya telah bertambah tua sebanyak 9.000 tahun lamanya. Menyadari fakta tersebut membuat Muzan begitu kaget. Seharusnya dia menyadari kondisi itu jauh lebih cepat ketika rambutnya tidak kunjung kembali menjadi hitam. Tidak lama kemudian, kakak pemburu iblis menginformasikan jika waktu yang dibutuhkan sampai matahari terbit tinggal 59 menit lagi. Muzan mendengar hal itu cukup terkejut. Di sisi lain, Tanjiro kembali melancarkan pernafasan mataharinya dan membakar salah satu cambuk iblis milik Muzan. Kejadian itu membuat Muzan semakin emosi. Dia segera menebas pendekar pedang itu menggunakan cambuknya yang lain dengan kecepatan tinggi. Namun Tanjiro berhasil menghindar dan balik memotong cambuk iblis tersebut. Lalu dia kembali maju dan melancarkan 3 jurus pernafasan mataharinya secara beruntun. Serangan itu membuat Muzan kerepotan. Dengan begitu, praktis Tanjiro juga telah berhasil mendaratkan 12 jurusnya secara beruntun. Dia berencana untuk mengulangi serangan tersebut, karena dengan melakukan gerakan itu telah membuat kecepatan dan akurasinya juga ikut meningkat. Kita dibilangkan Yushiro bersama tim penolong yang berlari di sekitar area pertempuran. Mereka berusaha untuk memberikan bantuan kepada para pendekar pedang yang masih bertarung melawan Muzan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan kucing iblis milik Tamayo-san yang sebelumnya terkena serangan dari iblis tersebut. Yushiro segera menyatukan tubuh kucing itu. Murata dan rekannya pendekar pedang merasa kagum dengan kemampuan yang kucing itu miliki, karena hewan tersebut masih bisa bertahan hidup meski sudah mengalami luka yang separah itu. Yushiro bercerita jika dia telah mengubah hewan tersebut menjadi iblis, tepatnya sebelum pertempuran besar ini dimulai. Kemudian dia memarahi kedua pendekar pedang tersebut. Kenapa mereka semua malah melamun dan tidak segera menolong orang-orang yang terluka. Beberapa saat kemudian, mereka pun menolong para pemburu iblis itu. Dengan begitu paniknya, Murata mengomali Kakushi yang menolong Kanao, karena sebelumnya dia lupa memberikan serum obat kepada Inosuke, Zenitsu, dan gadis itu. Sedangkan Yushiro sendiri berusaha untuk mengobati Himejima Kyomei yang juga menerima luka fatal. Dia berusaha untuk menutup setiap luka yang pilar batu itu terima. Menurut Yushiro, meski pilar batu tersebut sudah sadarkan diri, namun pendarahan dan kurangnya keseimbangan akan membuatnya kesulitan untuk bergerak lagi. Dia prihatin karena Himejima sudah tumbang, padahal matahari terbit masih 50 menit lagi. Dengan begitu, kemungkinan besar Tanjiro yang masih bertarung sekarang juga tidak akan mampu untuk bertahan seorang diri. Sambil membayangkan Nona Tamayo, Yushiro meneteskan air mata dan memohon agar Tanjiro mendapatkan perlindungan. Di lokasi pertempuran sendiri, cambuk-cambuk tentakel milik Muzan yang awalnya berwarna merah telah berubah warna menjadi putih pucat. Meski begitu, kecepatan serangannya iblis itu lancarkan masih sangat cepat. Tanjiro sendiri masih bertahan dengan melancarkan pernafasan mataharinya. Efek serangan cambuk-cambuk tersebut membuat area sekitar mengalami kerusakan yang cukup parah. Tanjiro menyadari jika menghubungkan jurus-jurusnya saja tidak akan cukup untuk mengalahkan iblis tersebut. Dia harus maju dan mengincar bagian vital Muzan secara langsung. Tanjiro berusaha untuk meningkatkan konsentrasinya dan mencoba masuk ke dunia tembus pandang. Namun di luar dugaan, pandangannya malah semakin gelap. Dia menyadari kalau telah kekurangan oksigen. Dengan kondisi yang semakin sesak, Tanjiro berusaha untuk tenang dan mencoba untuk mencium bau iblis tersebut. Sayangnya karena kondisinya memburuk, membuat Tanjiro kesulitan untuk mempertahankan kuda-kudanya. Tapi di saat Muzan yang terus melancarkan serangannya, dengan sigap Tanjiro segera diselamatkan oleh Obanai yang berlari menjauhi area pertempuran. Dari belakang, Muzan terus melancarkan tebasan cambuknya dan menghancurkan area di sekitar. Melihat kejadian itu membuat Muzan begitu kaget.
kenapa pilar ular tersebut masih bisa bertahan hidup. Tanjiro yang digendong itu mulai bisa melihat dengan jelas, dan dia menyadari kalau telah diselamatkan oleh Iguro-san. Ternyata pilar ular tersebut bergerak dengan kondisi buta, karena matanya telah terkena serangan yang Muzan lancarkan sebelumnya. Tanjiro khawatir dengan kondisi rekannya itu, tapi Obanai memberitahu jika luka yang dia terima berasal dari serangan sebelumnya, bukan di saat dia menyelamatkan rekannya tersebut. Obanai juga meminta Tanjiro untuk tidak mengkhawatirkan orang lain. Muzan terus melancarkan tebasan cambuknya secara membabi buta. Namun dengan gesitnya, Obanai yang membawa Tanjiro itu berhasil menghindari serangan besar tersebut. Melihat rekannya itu seperti kesusahan, Tanjiro menawarkan diri untuk membantu Iguro-san. Tapi pilar ular tersebut memberitahu jika dari awal mata kanannya memanglah lemah, dan dia kesulitan untuk melihat menggunakan matanya tersebut. Tapi dia tidak merasa perlu bantuan dari pendengar pedang itu, karena dia masih memiliki ular putihnya. Ketika dia berencana untuk melepaskan Tanjiro yang sudah mulai membaik, tiba-tiba dari belakang, Muzan mengejar mereka dan melancarkan cambuk-cambuk iblisnya. Tanjiro yang berhasil menghindar itu meneriaki rekannya tersebut. Efek cambuk iblis yang Muzan lancarkan membuat seluruh gedung di sebelahnya mengalami kehancuran dalam skala besar. Tanjiro yang masih melayang di belakang Muzan berusaha untuk membantu pilar ular tersebut. Lalu dia melancarkan pernafasan mataharinya. Sedangkan Obanai mau diserang oleh Muzan mendapat bantuan penglihatan dari ularnya itu. Dan dengan sigap dia melancarkan pernafasan ularnya untuk melindungi diri. Muzan melihat kejadian itu menyadari jika ular putih peliharaan pendengar pedang tersebut seperti memberitahu tuannya dengan apa yang akan terjadi. Dia tidak menyangka kalau binatang seperti itu akan mampu membaca gerakan yang iblis tersebut akan lancarkan. Ketika Muzan masih terus berusaha melancarkan cambuk-cambuk iblisnya, Kabumaru, yaitu ular milik Obanai, kembali memberi instruksi. Lalu Tanjiro dan Obanai mengkombinasikan pernafasan mereka demi menahan serangan yang iblis itu lancarkan. Muzan semakin emosi karena harusnya dia bisa membunuh kedua manusia yang terluka itu dengan cepat. Namun karena efek obat penuaan yang Tamayo berikan, membuatnya kesulitan untuk kembali ke kondisi normal. Sebenarnya iblis tersebut juga sedang berusaha untuk menghilangkan efek obat yang dia rasakan. Tapi di saat yang bersamaan, dia malah semakin kehilangan kekuatan. Meski begitu, Muzan masih dapat mendarkan serangan dengan skala kehancuran cukup besar. Tanjiro menghindari serangan itu merasa jika berkat rekan-rekannya yang lain telah membuat Muzan jadi semakin lemah. Bau iblis itu juga mulai berubah. Namun meski begitu, kekuatan yang iblis tersebut miliki masih terlalu besar. Yang bisa dia lakukan untuk saat ini adalah berusaha agar tubuhnya tidak kekurangan oksigen. Meskipun itu membuat Tanjiro sendiri jadi semakin kesulitan untuk masuk ke dunia tembus pandang. Walaupun pertarungan menjadi 2 lawan 1, tapi tetap saja Muzan masih sangat sulit untuk mereka hadapi. Tanjiro berpikir untuk mencari solusi agar bisa keluar dari situasi ini. Obanai sendiri juga masih berusaha untuk bertahan dengan menghindari serangan yang iblis itu lancarkan. Namun tidak lama kemudian, Tanjiro melihat dan merasa jika tubuh Muzan seperti mengalami perubahan. Iblis itu juga ikut kaget. Perlahan, bekas luka seperti sayatan pedang semakin menyelimuti sekujur tubuhnya. Tanjiro yang melihat hal itu menduga jika luka tersebut seperti bekas luka lama. Dia pun menyadari jika luka itu adalah bekas tebasan dari Yorichi-san di masa lalu. Menurutnya, walau sudah ratusan tahun berlalu, luka itu seperti tidak pernah bisa Muzan sembuhkan. Yorichi-san seperti telah berhasil membakar sel-sel milik iblis tersebut. Dan Tanjiro menduga jika itu semua adalah titik lemah Muzan. Bahkan hingga saat ini, Yorichi seperti memandu para pendengar pedang itu untuk bisa memenangkan pertempuran. Kita diperlihatkan pilar cita Kanroji Mitsuri yang telah selesai diobati dan mendapatkan obat penetral racun dari Yushiro. Pilar cinta tersebut terbaring seperti tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Muzan semakin dihantui dengan ingatan masa lalunya yang begitu menyakitkan. Awal mereka bertemu, Yorichi terlihat begitu lemah. Dia seperti tidak mempunyai ambisi, semangat untuk bertarung, kebencian atau dendam. Muzan tidak pernah menyangka jika pendengar pedang itu akan berhasil memotong lehernya atau melukainya sampai berada di titik seperti ini. Luka yang iblis itu dapatkan telah membakar daging dan setiap sel-sel di dalam tubuhnya selama ratusan tahun. Menurutnya, bahkan dewa atau Buddha juga tidak akan menyangkanya. Dan ini memang seperti sebuah mitos yang konyol.
Bagi Muzan, monster yang sebenarnya itu adalah Yorichi, bukan dirinya. Sambil emosi, iblis tersebut terus menyerang Tanjiro dan Obanai. Tapi kedua pendekar pedang itu tidak menyerah. Tanjiro yang melihat luka tersebut menyadari jika Muzan tidak mampu untuk menutup lukanya lagi. Dan dia seperti tidak bisa menambal luka yang Yorichi-san tinggalkan. Bisa dipastikan jika iblis itu telah melemah. Menurut Tanjiro, orang-orang telah mengorbankan waktu berharga mereka hanya untuk menyudutkan iblis tersebut hingga sampai berada di titik sekarang ini. Tanjiro menyemangati diri dan berusaha keras agar mampu mengalahkan Muzan serta mengakhiri ini semua. Sambil terus bertarung, Tanjiro menyadari jika bekas luka yang Muzan terima terus berpindah-pindah. Dia menduga jika itu pasti adalah letak di mana jantung dan otak iblis itu berada. Meskipun dengan serangan bertubi-tubi yang Muzan lancarkan dapat mencegah Tanjiro untuk masuk ke dunia tembus pandang, tapi dia masih mampu untuk membidik area vital dari iblis tersebut melalui luka yang terus berpindah-pindah itu. Tanjiro berpikir jika dia sendiri juga harus melakukan sesuatu soal mata dari Iguro-san. Menurutnya, ular Kabumaru tidak akan mampu membantunya secara terus-menerus. Tanjiro pun teringat dengan segel mata yang Yushiro berikan kepada mereka. Menurutnya, jika dia dan Iguro-san menggunakan segel itu, maka akan membuat mereka jadi semakin mampu untuk menyudutkan Muzan. Lalu gagak pemburu iblis memberikan informasi jika waktu yang dibutuhkan hingga matahari terbit tinggal 40 menit lagi. Mendengar hal tersebut, dengan sigap Muzan segera berlari meninggalkan area pertempuran. Dia mencoba kabur secepat mungkin. Tanjiro yang melihat hal itu menyadari, dia pun menginstruksikan kepada Iguro-san kalau Muzan telah berusaha untuk melarikan diri. Obanai yang mendengar instruksi itu berpikir, menurutnya itu adalah hal wajar, karena Muzan bukanlah seorang samurai yang mempunyai harga diri atau manusia yang memiliki emosi seperti mereka semua. Karena iblis itu hanyalah makhluk yang ingin terus bertahan hidup. Ketika waktu terbit matahari semakin dekat dan membuat hidupnya semakin terancam, maka Muzan tidak akan ragu untuk kabur. Tanjiro yang terus mengejar iblis itu semakin kesulitan untuk mengejarnya. Karena kecepatan berlari dari Muzan begitu besar, sehingga membuat jarak mereka semakin jauh. Tanjiro tidak terima dengan fakta yang terjadi. Apalagi mereka harus kalah melawan iblis tersebut. Dia tidak mau jika mereka semua yang telah mengorbankan diri akan mati dengan sia-sia. Sambil terus melarikan diri, Muzan menginjak jasad para pendekar pedang yang dia lewati. Bahkan dengan sadisnya, dia juga membantai tubuh mereka semua tanpa ampun. Padahal orang-orang itu sudah tidak bernyawa. Melihat sikap demikian, membuat Tanjiro jadi makin emosi. Dia tidak terima jika mayat rekan-rekannya diperlakukan seperti itu. Dengan cepat, Tanjiro segera mengambil beberapa pedang milik pemburu iblis yang berserakan di tanah dan melemparkannya ke arah Muzan. Sontak saja menggunakan tentakel cambuknya, iblis itu langsung berusaha untuk melindungi diri. Tanjiro tidak berhenti. Dia kembali mengambil pedang-pedang yang berserakan itu dan terus melemparkan ke arah Muzan tanpa henti. Kejadian tersebut membuat iblis itu jadi semakin kerepotan. Menurutnya, serangga-serangga tersebut seperti tidak mau menjauh. Dan serangan tusukan seperti itu sebenarnya lebih menyakitkan daripada tebasan yang pedang-pedang mereka lancarkan. Tapi di luar dugaan, Obanai malah muncul dan langsung menusuk leher Muzan dari atas. Aksi tersebut membuat Muzan jadi terkunci dan sulit untuk bergerak. Dengan sigap, Tanjiro segera datang dan melancarkan pernafasan mataharinya. Dia juga sempat memberikan 2 kertas segel milik Yushiro kepada Iguro-san. Menurutnya, pilar ular tersebut akan dapat berbagi penglihatan dengan peliharaannya. Namun dengan sigap, cambuk-cambuk milik Muzan segera menyerang mereka berdua. Serangan itu membuat Tanjiro dan Obanai mengalami luka yang cukup parah, sehingga membuat segel yang sebelumnya dia bawa akhirnya lepas dari genggaman. Tapi Tanjiro tidak menyerah. Dia mencoba untuk tetap berdiri dan menginstruksikan Iguro-san untuk melompat 3 langkah panjang ke kanan. Pilar ular itu segera berlari ke arah yang rekannya minta. Tanjiro mencoba untuk melindungi Iguro-san dari depan dan menyerang Muzan dengan mengeluarkan pernafasan mataharinya. Obanai yang berlari di belakangnya itu bingung. Sebenarnya dia tidak tahu di mana posisi Tanjiro melemparkan kertas segel tersebut, karena ukuran dari kertas-kertas itu juga terlalu kecil. Namun Tanjiro berteriak dan meminta Kabumaru untuk mengambil segel-segel itu. Dengan sigap, ular putih tersebut segera menangkapnya. Sedangkan Tanjiro sendiri mencoba untuk menghalangi cambuk tentakel yang mencoba menyerang pilar ular itu. Sambil mengenakan segel tersebut, Obanai berterima kasih dengan apa yang rekannya itu lakukan.
Lalu pilar ular tersebut ganti maju menyerang Muzan dan melancarkan tebasan dalam skala besar. Kejadian itu membuat Muzan tersudut. Dalam benaknya, Obanai berpikir jika penglihatan yang dia dapat ini tidak seperti mata manusia pada umumnya. Tapi dengan begini saja, dia sudah bisa melihat dengan jelas. Dan dengan kondisi ini akan memudahkannya untuk bertarung. Obanai ganti menginstruksikan Tanjiro untuk mengepung dan menghalangi gerakan dari Muzan agar dia tidak bisa menjauh. Menurutnya, kombinasi serangan mereka berdua akan mampu menghentikan iblis tersebut. Lalu kedua pendekar pedang itu mengebung Muzan dari arah depan dan belakang. Muzan sendiri perlahan semakin kehabisan nafas dan dia percaya jika kekuatan fisiknya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Efek dari pertempuran tersebut membuat beberapa gedung di sebelahnya sampai mengalami kehancuran. Tidak jauh dari pusat kota, di pinggiran, tepatnya di jalanan menuju kota tersebut, ada Nezuko yang akhirnya semakin mendekat. Dan secara mengejutkan, efek obat mengubah iblis yang Tamoyo-san berikan mulai memberikan efek. Setengah dari tubuhnya perlahan mulai kembali menjadi manusia. Pertempuran final melawan Muzan semakin mendekati akhir. Sambil terengah-engah merasakan efek obat dari Tamayo-san, Nezuko berkeringat seperti kepanasan. Perlahan gigi taringnya juga semakin mengecil. Dia mengingat momen ketika keluarganya hidup bahagia. Ibu dan adik-adik kecilnya tersenyum dan tertawa bersama. Namun tiba-tiba Muzan muncul dan menyerang mereka semua. Saat itu salah satu adiknya meminta Nezuko untuk lari. Sialnya Nezuko tidak mampu bergerak jauh. Dan dia juga mencoba untuk melindungi adiknya yang lain, sehingga membuatnya terkena serangan yang iblis itu lancarkan. Setelah menghabisi keluarga tersebut, Muzan berpikir jika mereka semua telah mati karena terlalu banyak menerima darah yang dia berikan. Dia menyadari kalau untuk menciptakan iblis yang mampu melawan matahari ternyata tidak bisa dilakukan dengan mudah. Setelah mengingat kejadian tersebut membuat Nezuko jadi emosi berat. Tapi dia juga mengingat momen ketika kakaknya Tanjiro datang dan menangis melihat keluarga mereka yang telah dibantai habis. Nezuko mulai meneteskan air mata. Dia teringat dengan Tomioka-san saat di awal mereka bertemu. Dia juga mengingat Urokodaki-san, khususnya ketika dulu sempat memberikan sugesti agar tidak membunuh manusia. Dia mengingat Tamayo-san dan Yushiro pula. Dengan yang sikap mereka tunjukkan membuat Nezuko jadi bernostalgia dengan suasana di dalam keluarganya. Nezuko mengingat Zenitsu dan Inosuke dengan sikap baik yang mereka berikan. Dengan banyaknya memori yang dia lihat, membuat Nezuko sampai terjatuh, tidak kuasa menahan tubuhnya. Dia juga mengingat momen ketika Shinazugawa-san dan para pilar yang lain menolak kehadirannya di dalam kubu para pemburu iblis. Namun saat itu, Oyakata Sama bersikap sangat bijak dan membela posisi Nezuko bersama kakaknya. Nezuko juga teringat dengan sikap ramah dari para penghuni kediaman kupu-kupu, tidak terkecuali sikap lembut yang Kocho-san berikan, serta momen di mana Rengoku-san yang begitu baik melindungi dan menerima mereka semua dengan lapang dada. Nezuko yang mengingat momen-momen tersebut semakin berkeringat dan detak jantungnya seperti tidak beraturan. Dia juga teringat dengan senyum dari Uzui-san bersama istri-istrinya ketika mereka selamat dari pertempuran. Lalu sikap lucu yang para penempa pedang tunjukkan, serta senyum dari Genya dan Tokito-san saat berjumpa di desa penempa pedang. Perlahan kuku di jari tangan Nezuko semakin kembali ke bentuk asalnya. Efek obat yang Tamayo-san berikan semakin memberikan hasil dan wajahnya perlahan kembali menjadi normal. Nezuko teringat dengan senyum kakaknya yang seakan menjulurkan tangan seperti mengajaknya untuk pulang ke rumah. Kejadian itu membuat degup jantungnya semakin kencang dan kepala Nezuko mengalami sakit yang luar biasa. Dia teringat ketika kakaknya yang selalu menggandeng tangan dan membawanya pergi. Nezuko juga teringat dengan janji yang kakaknya berikan jika dia akan selalu berada di sisinya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dan akhirnya tubuh Nezuko benar-benar kembali menjadi manusia seutuhnya. Sambil menangis menatap rembulan, adik Tanjiro itu berkata dalam hati jika dia adalah Kamado Nezuko dan mengakui jika dulu ada seorang iblis yang telah membantai keluarganya. Nezuko juga teringat momen terakhir saat dia masih menjadi manusia ketika dia mencoba untuk melindungi adiknya dan malah terkena darah yang Muzan berikan. Di medan pertempuran sendiri, Tanjiro dan Obanai masih menghubung Muzan dan berusaha keras menahan iblis tersebut. Sambil menahan serangan yang Muzan lancarkan, Tanjiro menyemangati diri. Dia berusaha agar tetap tegar dan mengambil waktu setiap 1 detik ke depan.
Sedangkan Muzan sendiri yang semakin tersudut itu merasakan hawa kehidupan dari para pilar yang sebelumnya dia kalahkan. Menurutnya, serangan yang dia lancarkan sebelumnya seperti masih belum cukup untuk membuat para Hashira itu dapat terbunuh. Luka mereka pasti fatal, tapi mereka semua masih belum mati. Iblis Tamayo telah merawat mereka dengan baik agar bisa bangkit dan dapat melanjutkan pertempuran hingga akhir. Menurutnya, gara-gara ulah dari Tanjiro inilah yang membuatnya kesulitan untuk membereskan ini semua. Tapi di sisi lain, anggota dari para pemburu iblis memang saling terhubung, seperti manik-manik pada Rosario. Organisasi itu seperti makhluk hidup yang berusaha menangkapnya dalam genggaman. Lalu gagak pemburu iblis kembali memberikan informasi jika waktu yang dibutuhkan hingga matahari terbit tersisa 30 menit lagi. Muzan yang tertahan di posisinya itu emosi, karena menurutnya pertarungan ini sudah berakhir dan dia tidak bisa mengambil resiko lebih dari ini. Tanjiro yang mencoba menahan serangan dari iblis tersebut merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik yang Muzan lakukan. Ternyata iblis itu berencana untuk membelah dirinya menjadi ukuran-ukuran yang sangat kecil, seperti halnya saat dia kabur dari Yorichi. Tangan kiri dari iblis itu semakin besar dan seakan mau meledak. Tanjiro pun menginstruksikan kepada Ikurusan jika Muzan berencana untuk kabur dengan cara membelah diri menjadi potongan-potongan kecil. Obana yang mendengar hal itu kebingungan. Dengan paniknya, Tanjiro bertanya dalam hati, apakah mereka berdua akan mampu menghentikan aksi yang akan Muzan lakukan? Jika mereka tidak berhasil menebas potongan tubuh itu secara menyeluruh, maka mereka akan kalah. Menurutnya, mungkin dengan melancarkan serangan secara bersamaan akan membuat potongan tubuh itu dapat dihancurkan secara penuh. Akan tetapi, ketika Muzan mencoba untuk membelah diri, tiba-tiba sel di dalam tubuhnya tidak dapat merespon dengan benar dan seperti digagalkan oleh sesuatu. Perlahan tangan kiri iblis tersebut semakin mengecil dan kembali dengan normal. Tanjiro melihat hal itu merasa bersyukur. Muzan begitu kaget kenapa tubuhnya tidak bisa dia pecah. Dia menduga jika racun yang berada di dalam tubuhnya seperti memiliki 3 dampak. Yang pertama, mengubah tubuhnya menjadi manusia, lalu penuaan, dan ketiga adalah penahanan untuk mencegah tubuhnya dapat terbagi. Namun di dalam dirinya, Tamayo tersenyum dan memberitahu iblis tersebut jika itu kurang tepat. Lalu tiba-tiba Muzan malah muntah darah. Dia begitu kaget. Tanjiro yang mencoba untuk maju itu juga ikutan terkejut. Sambil tertawa, Tamayo memberitahu jika racun yang dia berikan sebenarnya ada 4 jenis. Setelah racun ketiga membuat Muzan menjadi lemah, maka racun keempat akan aktif dengan sendirinya, yaitu menghancurkan sel-sel di dalam tubuh iblis tersebut. Sambil merangkul seperti mau membunuh Muzan, Tamayo berkata jika dia tahu akan hal yang paling dibenci iblis tersebut, yaitu soal kematian yang saat ini segera menghampirinya. Di luar dugaan ya guys, obat yang Tamayo-san berikan ternyata memiliki 4 racun. Kita diperlihatkan Muzan yang seperti dipeluk oleh Tamayo, seakan kematian yang mengerikan semakin mendekati iblis tersebut. Tamayo berkata jika dia tidak perlu lebih kuat dari Muzan untuk bisa membunuhnya, karena dia cukup membuat iblis itu jadi lebih lemah saja. Sama seperti Muzan yang rela melakukan apapun agar dia bisa hidup abadi. Sehingga mereka pun juga rela melakukan apapun agar iblis itu bisa terbunuh. Biasanya dunia ini tidak berarti bagi Muzan. Serangan dari pedang yang berwarna merah juga tidak ada yang mempan kepadanya, karena pedang merah dari pemburu iblis yang lain tidak bisa dibandingkan dengan pedang milik Yorichi. Dan kemampuan regenerasi harusnya tidak akan membuat Muzan sampai merasa kelelahan. Tapi dengan adanya keempat obat yang ada di dalam tubuhnya ini, telah membuat serangan yang biasa dan tidak efektif itu menjadi sangat fatal sampai dapat melukainya. Muzan tidak menyangka jika Tamayo bisa membuat ramuan sekuat ini, apalagi dalam waktu yang lumayan singkat. Racun yang iblis itu rasakan berbeda dengan racun yang dia gunakan dalam melawan Doma. Dan Muzan sendiri juga belum pernah melawan jenis racun seperti ini. Dia butuh waktu yang lumayan lama untuk menganalisa dan menetralkannya. Selesai mengalami muntah darah, Muzan seperti terdiam kaku. Tanjiro yang melihat kejadian tersebut menduga jika obat yang Tamayo-san berikan seperti telah bekerja. Dengan begini, mereka pasti bisa memenangkan pertempuran. Apalagi sebentar lagi, Fajar akan tiba. Namun ketika Tanjiro dan Obada mencoba maju untuk melancarkan serangannya, tiba-tiba Muzan kembali menyerang mereka berdua dengan ledakan cahaya putih yang keluar dari dalam tubuhnya, lalu menyebar secara membabi buta. Seketika serangan tersebut membuat kedua pendekar pedang itu tertahan dan mengalami luka yang lumayan parah.
Setelah menembakkan cahaya putih tersebut, dari dada iblis itu seperti terbelah, layaknya mulut monster yang memiliki ukuran yang sangat besar. Dan dari dalam lubang tersebut keluar asap putih yang lumayan banyak. Tanjiro yang seusai menerima serangan tersebut tergeletak. Di luar dugaan, tubuhnya mengalami kejang-kejang yang begitu hebat. Saking besarnya rasa kejang yang Tanjiro rasakan, membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan untuk mengatur nafas saja, Tanjiro sampai kesusahan. Efek dari serangan itu membuat gagak milik pemburu iblis yang biasanya menjabarkan informasi sampai terbunuh. Bahkan Oyakata sama yang berada di dalam persembunyiannya juga ikut merasakan dampak yang terjadi. Dengan kondisinya yang mimisan, Kiriya sama mencoba untuk bangkit. Dia bertanya soal kondisi dari Tanjiro dan Obanai. Dalam benaknya, Rengoku-san yang menolong itu seperti tidak percaya dengan serangan yang terjadi. Apakah Muzan bisa melacak lokasi tempat persembunyian mereka ini? Adik Kiriya sama yang ditolong oleh Uzui Tengen itu memberitahu jika waktu yang dibutuhkan sampai matahari terbit tinggal 25 menit lagi. Kiriya sama mencoba untuk menghubungi yang lain dan meminta mereka untuk jangan membiarkan iblis itu sampai kabur. Di medan pertempuran sendiri, Tanjiro masih kesulitan untuk bangkit. Semakin lama, dia juga semakin kesulitan untuk bernafas karena serangan barusan telah membuat paru-parunya mengalami luka yang sangat parah. Tanjiro juga mengkhawatirkan kondisi dari Goro-san. Sedangkan Muzan yang seusai melancarkan serangan kejut tadi mulai berjalan pergi menjauhi area pertempuran. Tapi secara tak terduga, Inosuke muncul dan menyerang iblis itu dari atas. Namun dengan cepat, cambuk tentakel milik iblis itu berhasil menahannya. Sambil mengambil kuda-kuda dengan kondisi yang sudah terluka parah, Inosuke berkata jika iblis itu sudah sangat kelewatan. Tanjiro yang melihat kemunculan rekannya tersebut juga ikut khawatir karena serangan iblis itu terlalu berbahaya. Efek dari benturan serangan mereka berdua barusan membuat tanah tempat mereka berpijak seperti mengalami tebasan yang cukup besar. Sambil terengah-engah, Muzan juga menyadari jika dia tidak bisa memakai jurus darahnya karena kondisinya yang sudah terlalu kelelahan. Inosuke yang semakin emosi itu kembali bercerita jika mereka semua yang ada di sini saling melindungi. Pilar batu yang biasanya membawa tasbih itu telah kehilangan kakinya, sedangkan pilar air yang memakai setengah haori tersebut telah kehilangan tangan kirinya. Menurutnya, semua tubuh yang sudah terbaring di sini adalah teman-temannya yang mau berbagi makanan. Inosuke meminta Muzan untuk mengembalikan hidup mereka, baik itu kaki, tangan, maupun nyawa mereka semua. Jika iblis itu tidak bisa melakukannya, maka Muzan harus membayarnya dengan jutaan kematian. Lalu iblis itu kembali melancarkan serangan cambuknya. Tapi dengan sigap, babi hutan tersebut berhasil menahan dengan kedua tebasan pedangnya. Lalu Muzan memasukkan tangan kanannya ke tanah dan kembali menyerang Inosuke dengan keluar dari bawah pendengar pedang tersebut. Serangan telak itu membuat babi hutan tersebut mengalami luka yang semakin parah. Tanjiro melihat pertempuran itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih tertahan dengan kondisi kejang-kejang. Perlahan pedangnya juga mulai gelap. Tanjiro merasa jika setelah ini dia akan segera mati. Namun ketika Inosuke masih diterbangkan itu, secara tak terduga Zenitsu malah muncul dan menebas tangan besar milik iblis tersebut. Dia meminta Inosuke untuk bertahan karena temannya itu masih bernafas dan dia bisa mendengar detak jantung dari Tanjiro. Sambil berlari menghindari serangan yang cambuk iblis itu lancarkan, Zenitsu berteriak dan memberi instruksi Tanjiro agar lebih baik dia fokus dalam bertahan hidup saja. Dia meminta rekannya itu untuk tidak boleh mati karena setelah ini Nezuko akan kembali menjadi manusia dan mereka berdua akan pergi dari sini lalu kembali ke kampung halaman. Menurut Zenitsu, karena di sanalah keluarga mereka sedang menunggu Tanjiro dan Nezuko untuk pulang. Mendengar ungkapan tersebut membuat Tanjiro meneteskan air mata. Namun di sisi lain, dengan cepat tangan iblis itu menghantam Zenitsu dan menabrakannya ke dinding dengan sangat keras. Tapi Zenitsu yang semakin disudutkan itu ditolong oleh Inosuke. Babi hutan tersebut menusuk cambuk tentakel itu ke bawah dengan sangat cepat. Tapi Muzan tidak tinggal diam. Dia segera menerbangkan cambuknya yang lain dan melemparkan Inosuke ke dinding di sebelahnya dengan sangat keras pula. Tanjiro yang merasakan kejang tersebut berpikir, jika serangan yang dia terima ini adalah jurus darah iblis dan menyerang sistem sarafnya, mungkin dengan menyerang menggunakan pedang Nichirin akan memiliki dampak. Dia mencoba untuk menusuk tubuhnya sendiri di bagian yang tidak vital. Ketika Tanjiro berhasil menusukkan pedangnya itu, perlahan dari dalam tubuhnya keluar asap putih yang lumayan banyak. Dia berharap semoga saja cara yang dia lakukan ini bekerja dan efektif menghentikan kejang-kejang yang dia rasakan.
Di sisi lain, Muzan yang masih bertarung itu semakin kehabisan tenaga, dan mulutnya tidak berhenti memuntahkan banyak darah. Bahkan dia sudah tidak mampu untuk mengangkat tangannya. Tubuhnya terasa begitu berat, layaknya seberat timah. Dia menyadari jika kedua pendengar pedang tersebut akan segera bangkit lagi. Selain itu, para pilar yang sebelumnya Muzan hajar juga tidak kunjung mati. Mereka kembali lagi dan lagi. Mereka semua selalu kembali bangkit demi terbitnya fajar. Hingga saat dimana mereka semua benar-benar mengambil nyawa iblis tersebut. Tidak disangka, para pemburu iblis terus mencoba bangkit, meski sudah mengalami luka yang sangat parah. Kita diperlihatkan Aoi berserta para gadis kubu-kubu, serta Senjuro yang berdoa di kediamannya masing-masing untuk kemenangan para pemburu iblis dalam menghadapi Muzan. Di medan pertempuran sendiri, Inosuke berhasil menebas beberapa tentakel milik Muzan. Zenitsu juga ikut membantu dan melancarkan perawasan petirnya. Dia mengeluh karena tubuhnya sendiri semakin lemah dan salah satu kakinya mengalami patah. Menurutnya, serangan yang akan dia lancarkan selanjutnya adalah serangan terakhir yang dapat dia lakukan. Lalu menggunakan perawasan petir jurus ke-7, Zenitsu maju menyerang Muzan dan berhasil menebas dada iblis tersebut. Namun sayangnya serangannya itu terlalu dangkal. Zenitsu menyadari kalau hanya pedang berwarna merah saja yang bisa memberikan dampak yang cukup signifikan. Seusai melancarkan serangan tersebut, membuat pendengar pedang itu terjatuh. Dari sisi lain, dengan cepat Muzan segera menyerangnya. Tapi sambil berputar menggunakan perawasan binatangnya, Inosuke datang menolong dan berhasil menahan serangan tersebut. Iblis itu tidak tinggal diam. Dia segera kembali menyerang, dan kali ini menggunakan ledakan cahaya putih yang keluar dari tubuhnya dalam skala besar. Serangan kejut tersebut membuat babi hutan itu mengalami luka yang cukup parah. Zenitsu yang melihat kejadian itu berteriak. Dia merasa jika usahanya ini tidak akan sempat untuk menolong rekannya tersebut. Namun ketika iblis itu mencoba untuk melancarkan serangan penutup, dengan sigap Tanjiro malah muncul dan melindungi Inosuke dengan melancarkan perawasan mataharinya. Ternyata dia telah berhasil mengobati luka kejang akibat serangan yang sebelumnya dia terima. Tanjiro pun kembali mencoba mengimbangi serangan dari Muzan menggunakan pernafasannya. Bahkan dia mencoba untuk maju menyudutkan iblis tersebut. Menurutnya, sepertinya Muzan tidak bisa melancarkan serangan gelombang kejutnya lagi dengan mudah. Dan sepertinya pula serangan itu memerlukan waktu untuk mengisi tenaga sampai penuh. Tanjiro juga menyadari jika serangan tentakel yang iblis itu lancarkan semakin melambat. Lalu dia mencoba mengkombinasikan dua jurus pernafasan matahari untuk menyerang Muzan. Namun ketika mau melanjutkan jurus berikutnya, luka yang dia derita malah semakin parah dan membuatnya sampai memuntahkan darah. Sontak saja Muzan segera memanfaatkan kondisi itu dan mencoba untuk menyerang pendengar pedang tersebut. Tapi dengan cepat Inosuke kembali muncul dari atas dan berhasil menahan serangan itu menggunakan pernafasannya. Tanjiro mencoba bangkit untuk membantu rekannya itu. Lalu dia pun berputar mengitari Muzan dan melancarkan penawasan mataharinya. Zenitsu yang melihat kedua temannya tersebut dengan gigih menyerang Muzan berusaha untuk bangkit. Menurutnya, jika mereka tidak terus menyerang, bisa-bisa iblis tersebut akan kabur lagi. Dia ingin terus menyerang Muzan menggunakan berbagai macam serangan. Tidak peduli serangan model apa, yang penting iblis itu terus mereka serang. Namun sayangnya, tubuhnya seperti sudah berada di ambang batas. Zenitsu membayangkan wajah gurunya. Dia memohon untuk diberikan kekuatan sekali lagi, agar dapat membantu rekan-rekannya tersebut. Lalu dengan susah payah, dia segera bangkit, dan berhasil menebas punggung iblis itu. Sialnya serangan itu masih tidak seberapa. Sedangkan Tanjiro dan Inosuke maju secara bersamaan menyerang Muzan. Naasnya, Inosuke kembali berhasil dihempaskan. Melihat rekannya terjatuh, Tanjiro mencoba untuk terus bertahan. Dia mencoba melancarkan beberapa jurus demi menahan iblis itu. Namun tiba-tiba Tanjiro kembali merasakan kejang di bagian kakinya, sehingga membuatnya berhenti menyerang. Tapi dengan sigap, Zenitsu masih dapat mengeluarkan jurusnya dan berhasil mendorong Muzan dengan cara yang lumayan jauh. Namun dia tidak mampu bertahan lama dan kembali menerima serangan yang iblis itu lancarkan. Ketika Zenitsu terjatuh, dengan cepat Tanjiro dapat bangkit dan ganti menyudutkan iblis itu. Dia tidak berhenti untuk terus menyerang dan akhirnya berhasil mengunci pergerakan Muzan dengan cara menusuk lalu menghantamkan ke dinding di belakangnya. Kondisi tersebut membuat Tanjiro sendiri juga tidak bisa melancarkan teknik yang lain. Tapi dia sendiri harus melakukan hal ini karena waktu setiap detik saja begitu sangat berharga.
Muzan mencoba untuk melepaskan diri dengan cara menyerang Tanjiro menggunakan kedua tangan iblisnya. Namun tiba-tiba tangan kirinya seperti ditahan oleh sesuatu. Muzan terkejut. Ternyata itu adalah Mitsuri yang mencoba membantu. Sambil berteriak, pilar cinta itu langsung menebas tangan kiri Muzan. Sialnya ketika terjatuh, tangan iblis tersebut masih dapat melancarkan serangan dan memberikan luka fatal kepada pendekar pedang itu. Tanjiro begitu khawatir dengan kondisi rekannya tersebut. Muzan tidak tinggal diam. Dia kembali mencoba menyerang Tanjiro menggunakan tangan kanannya. Namun di luar dugaan, Sanemi malah muncul dan berhasil menebas tangan iblis tersebut. Tidak sampai di situ, dia kembali maju dan mengunci lengan kanan Muzan ke dinding. Kejadian itu membuat iblis tersebut jadi semakin terkunci. Tapi Tanjiro menyadari ada yang aneh dengan Muzan. Wajah dari iblis itu seperti tertebas suatu pedang dan matanya melotot ke arah yang berlawanan. Secara tak terduga, wajah dari iblis tersebut terbelah dan seperti mengeluarkan mulut raksasa yang seakan mau melahap pendekar pedang tersebut. Tanjiro yang diserang seperti itu begitu kaget. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dengan paniknya, Tanjiro mencoba untuk tidak mundur. Ketika mulut itu hampir memakan pendekar pedang tersebut, secara mengejutkan, Obane malah muncul dan maju untuk melindunginya. Tanjiro begitu kaget dengan kemunculan pilar ular itu. Sanemi yang membantu menahan serangan tersebut di sebelahnya menginstruksikan mereka berdua untuk tetap bertahan di posisi mereka, karena sebentar lagi fajar akan segera terbit. Tanjiro yang dilindungi dan terkunci seperti itu juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu benar saja, dari balik gunung, matahari mulai terbit dan perlahan sinarnya menerangi pinggir kota. Kita diperlihatkan Muzan yang masih terkunci oleh serangan yang para pemburu iblis lancarkan. Dia menoleh ke arah luar, di mana matahari yang mulai terbit, dan sinarnya perlahan menjangkau ke berbagai sudut kota. Iblis itu begitu kaget. Dengan paniknya, dia segera mengeluarkan ledakan besar yang keluar dari mulut di dadanya tersebut. Efek serangan itu membuat area di sekitarnya mengalami kehancuran yang sangat parah. Bahkan Sanemi dan Obane sampai terlempar jauh. Sedangkan Tanjiro yang terkena efek serangan itu membuat tangan kirinya hancur. Dengan susah payah dia berusaha untuk tetap mempertahankan posisinya. Tanjiro mencoba untuk mengubah pedangnya menjadi berwarna merah agar dapat memberikan luka fatal kepada Muzan. Tapi semakin lama mencoba untuk bertahan, luka yang pendekar pedang itu terima dari dorongan ledakan tersebut malah semakin parah. Namun secara tak terduga, Kyu menghampirinya dan membantu memegang pedang tersebut. Mereka mampu bertahan dari dorongan ledakan itu. Perlahan pedang milik Tanjiro mulai berubah warna menjadi merah. Seketika pula, Muzan langsung terluka parah dan mulutnya sampai memuntahkan darah. Di sisi lain, matahari semakin naik dan mulai membakar tubuh iblis itu. Wajah Muzan mulai terbakar. Dia berteriak kesakitan. Muzan berpikir jika dia mengecilkan tubuhnya, besar kemungkinan tubuhnya ini akan langsung terbakar terkena sinar matahari. Tapi dengan menyelimuti tubuh menggunakan daging sebagai armornya, sepertinya akan mampu melindunginya dari sinar tersebut. Lalu Muzan pun mulai menyelimuti tubuhnya dengan daging-daging tebal yang semakin membesar. Tanjiro yang melihat kejadian itu begitu kaget. Ternyata iblis itu telah mengubah tubuhnya dengan daging yang berbentuk seperti bayi berukuran raksasa. Kyu yang melihat kejadian tersebut juga ikutan kaget. Tapi secara mengejutkan, Tanjiro malah tersedot ke dalam tubuh Muzan. Perlahan tubuh daging bayi raksasa itu terbakar, terkena sinar matahari. Dia mulai merangkak ke arah barat untuk menjauh dari matahari. Oyakata sama yang berada di sembunyiannya menginstruksikan yang lain untuk tidak membiarkan iblis itu pergi ke tempat teduh. Para pemburu iblis yang berada di lokasi saling bekerja sama. Mereka mendorong sebuah rak buku besar dan menjatuhkannya tepat di atas Muzan. Kejadian itu membuat iblis tersebut jadi tertahan sesaat. Ketika tubuhnya semakin terbakar, perlahan iblis tersebut mencoba untuk bangkit. Oyakata sama kembali menginstruksikan yang lain untuk menahan iblis itu. Dari arah lain ada para Kakushi yang mengendarai 3 mobil dan mereka menabrakkan mobil itu ke arah Muzan dengan sangat keras. Kejadian tersebut membuat Muzan semakin kesulitan untuk bertahan. Ketika iblis itu kembali mencoba untuk kabur lagi, dari arah sebelah para Kakushi yang lain mencoba untuk mendorong sebuah gerbong kereta listrik agar mengunci pergerakan dari iblis tersebut. Tubuh Muzan semakin terbakar. Dia mencoba untuk menyerang para Kakushi itu dengan cara memukulnya. Dengan kondisi yang semakin meneteskan air mata, Oyakata sama terus memberikan instruksi kepada mereka semua untuk terus bertahan. Ketika iblis itu melancarkan pukulannya kepada Kakushi tersebut, tiba-tiba Sanemi muncul
dan berhasil menebas tangan kanan Muzan menggunakan pernafasan anginnya. Dengan kondisi yang sudah terluka parah, pilar angin itu begitu emosi berat. Dia tidak menyangka jika iblis tersebut akan mampu bertahan hingga di titik sekarang ini. Lalu Muzan yang semakin terbakar itu mencoba untuk memanjat gerbong kereta. Kejadian tersebut membuat para Kakushi pada kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Namun dari arah belakang, Gyomei dan beberapa Kakushi datang membantu, lalu mencekik leher iblis tersebut menggunakan rantai milik pilar batu itu. Kejadian tersebut membuat Muzan terjatuh. Luka bakar yang dia terima semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Di dalam persembunyiannya, Oyakata sama begitu berharap agar Muzan segera mati. Sedangkan kedua adiknya tersebut menangis dan berdoa kepada dewa untuk kemenangan mereka. Muzan yang semakin terbakar itu mencoba untuk kembali merangkak. Pilar batu dan para Kakushi juga berusaha keras untuk menahannya. Tapi setelah melihat dengan seksama, membuat Gyomei menyadari jika iblis itu kali ini mencoba untuk kabur dengan cara masuk ke dalam tanah. Dia pun memberikan instruksi kepada para Kakushi untuk menarik rantai itu dengan sekuat tenaga, lalu meminta para pendengar pedang yang lain untuk menahan Muzan dengan cara menyerangnya. Tujuannya agar tenaga dari iblis tersebut bisa terkuras habis. Dengan cepat, Kyu menebas iblis itu menggunakan pernafasan airnya. Sayangnya, karena menggunakan satu tangan, luka yang dia berikan masih terlalu dangkal. Sanemi mencoba membantu dan menebas iblis itu menggunakan pernafasan angin jurus kelimanya. Obana yang sudah terluka separah itu juga datang dan menebas tubuh Muzan dalam skala besar. Di sisi lain, Gyomei dan para Kakushi juga masih berusaha untuk menarik rantai tersebut. Di luar dugaan, rantai yang mereka gunakan malah semakin rusak dan akhirnya terputus. Para pemburu iblis mulai putus asa karena usaha yang mereka lakukan seperti tidak mempan kepada iblis tersebut. Sedangkan Muzan perlahan semakin masuk ke dalam tanah. Namun secara mengejutkan, dari dalam tubuhnya, Tanjiro yang terkurung itu juga ikut membantu dan menyerang menggunakan pedang merahnya. Kejadian itu membuat Muzan terluka parah dan seperti memuntahkan banyak darah. Matahari yang semakin terbit itu perlahan mulai naik dan menyinari seluruh kota. Iblis itu akhirnya berhenti untuk masuk ke dalam tanah. Dia berdiri dan berteriak kesakitan. Luka bakar yang dia terima juga semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika pula tubuh iblis itu mulai hancur menjadi debu. Akhirnya Muzan benar-benar tidak bisa berkutik. Nah, itu tadi review cerita Kimetsu no Yaiba, pertempuran Tanjiro bersama para pemburu iblis dalam melawan Kibutsuji Muzan, yang pada akhirnya Raja Iblis tersebut dapat dikalahkan dengan dipojokkan hingga matahari terbit. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.